Nah, kalau saya memang berkeinginan, Pak Ganjar saya tanya dulu, kamu kalau saya tugasi nanti marah juga kalau orang bilang ditugasi, memang saya harus menugasi, beliau kader. Lalu Pak Mahfud saya tanya juga, kalau nanti saya jadikan presiden dan calon presiden harus menjalankan ya yang namanya rencana untuk bagaimana memimpin bangsa dan negara ini. Sehingga apa yang dicita-citakan oleh para pendidik bangsa, rakyat kita, tolonglah pergilah ke TMP. Saya bawa Mbak Puan, Mas Nanan dari sejak masih TK. Kalau pergi ke Taman Pahlawan, saya sengaja membawa bunga yang berlebih. Saya bilang pada mereka, setelah keluarga kita tabur bunga, kamu cari nisan-nisan yang tidak bernama. Saya paling jengkel kalau orang mikir, oh ya sudah Bu, kita sudah merdeka ya merdeka. Lupa bahwa negara ini dibuat dengan susah payah, bahwa kita ditekan 3,5 abad oleh para penjajah. Lalu sekarang para elitnya, orang-orang yang sudah berkelayakan, melupakan yang namanya akar rumput, yang namanya wong cilik, yang masih sengsara, yang tidak berkeadilan. Sekali lagi saya katakan, kita setiap warga negara Republik Indonesia, siapakah dia? Akar rumput, rakyat, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no. Saya selalu bilang kalau ngomong tuh sekarang 3 kali. Kenapa? Karena nomor kita 3. Ya, siapa yang nggak setuju? Pasti diem. Tapi kalau nanti di belakang ngoceh. Saudara-saudara sekalian, pemilu bukanlah alat elit politik untuk melanggungkan kekuasaan dengan segala cara. Di dalam pemilu, pemilihan umum, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Loh, saya pernah presiden, ya setelah pemilu enggak ribut saya. Ya sudah, kalau memang betul itu rakyat memilih, begitu, sudah. Kekuasaan tuh tidak langgeng loh, yang langgeng tuh yang di atas loh. Kekuasaan akan berhenti apapun jabatannya. Kan sedih ya. Nah, pencermatan saya akhir-akhir ini sepertinya arah pemilu sudah bergeser. Ada kegelisahan rakyat akibat berbagai intimidasi. Namun saya bersyukur ada kekuatan nurani yang berbicara. Saya ikut merasakan bagaimana pergerakan masyarakat sipil, para mahasiswa dengan kemurnian idealismenya. Bahkan saya melihat seorang ibu, namanya Ibu Sinta di Jawa Timur, dan ketua RT di Jawa Tengah, mereka berani menyampaikan sikapnya. Saya lihat ketua RT marah-marah tuh saya langsung ngomong sendiri, cah gitu. Karena apa? Dia bilang, mana surat perintah? Enggak ada. Terus saya nih ketua RT dipilih loh sama warga, jadi kamu mesti lapor loh sama saya. Jadi mereka yang datangnya itu diam aja gitu. Itu hak loh. Kewajiban loh. Lupa. Emangnya rakyat mau kamu pentungin? Hah? Penjajah boleh kamu tembak, tapi kalau rakyat no. Ingat loh. Ini saya masukkan message saya, dan pasti harus tahu siapa yang melakukan hal-hal seperti itu. Ini adalah negara merdeka dan berdaulat, saudara-saudara. Tidak ada sebagian yang merasa berkuasa. Kekuasaan itu adalah di tangan rakyat. Jawab kalau ada yang tidak setuju. Itu saya mau.
Kalau nggak sama. Itu apa? Katanya demokrasi, demokratis. Mana? Mereka berani menyampaikan sikapnya. Insan pers juga terbukti mampu menjadi benteng demokrasi. Di tengah arus gelombang menjaga demokrasi itulah, maka kepada TNI, Polri, dan aparatur sipil negara harus menjaga prinsip netralitas. Ya emangnya pelor mau ditembakin ke rakyat? Emangnya itu rakyat sopo? Apa gitu? Ya enggak lah. Kalau saya tuh suka ngomong itu di sana itu ada Mbak Koni ahli ini apa pertahanan keamanan. Saya bilang sama beliau, emangnya kalau udah jadi jenderal tuh keren. Dia kalau nggak ada yang siap sampai kayak gitu, sampai kan nahan napas gitu, saya liatin ya. Aduh, yang namanya prajurit tamtama itu disuruh ngikutin, kalau nggak ngikutin katanya subordinat. Iya, saya bilang kasihan, emangnya bukan manusia? Manusia lah. Ingat loh. Terus coba apa? Sebab TNI terikat dengan sumpah. Sumpah itu kan pakai itu, pakai Al-Quran, pakai Injil, pakai kalau Hindu apa ya? Saya kurang tahu namanya. Weda. Iya, jadi kan bayangkan sumpah itu bukan sumpah omong kosong loh. Sumpah itu sama yang ke atas loh, jangan lupa sampai mati loh. Makanya ketika saya disumpah wapres, disumpah presiden lain dengan janji jabatan loh. Tolong dipisahkan. Ya, jadi ingat loh, sebab TNI terikat dengan sumpah Sabta Marga, Polri dengan Tribrata, aparatur sipil negara dengan sumpah jabatan. Nah, coba bayangkan loh, saya yang salah tuh siapa sih? Ketika kasus Boyolali, dan saya sampai mikir, sebenarnya apa toh yang ada di dalam hati dan pikiran mereka? Kok enak aja rakyat dibegituin? Lu apa nggak tahu kan sekarang anak muda seneng banget pakai motor apa breng-breng itu loh, apa knalpotnya dicopot, apa kan itu sebenarnya menunjukkan ya namanya anak muda apa mau sok jagoan gitu. Lah kok saya bilang enak men ya. Aduh sampai bonyok gitu saya lihat yang di apa dipukuli. Lah kok mulut bisa sampai sini yo. Kan saking cocor gemengkak itu. Terus saya tuh sampai mikir gini. Yang melakukan itu orang tuanya sopo? Pada rakyat yang kayak gitu. Orang tuanya itu di mana sih? Apa bukan rakyat? Rakyat lah. Eleng loh. TNI, Polri dan lain. Mereka tuh jadi itu kan gratis loh. Dibayar oleh negara loh. Negara tuh dari mana bayarannya? Ya dari rakyat lah yang ngumpulin patuh, bayar pajak dan lain sebagainya. Ini sirkulasi apa? Saya bukan sentimen, enggak. Ini supaya tahu kalian itu abdi negara, bukan perorangan. Udah begitu, mbok sadar apa? Yang harus dilindungi itu siapa toh? Ya rakyat lah. Lah kok saya lihat, kok sekarang kayak begini ya? Gimana sih? Saya kalau ngomong memang benar. Makanya saya bikin ininya apa namanya nih? Tagline-nya Satyam Eva Jayate. Sebetulnya apa toh maksudnya ya nanti. Nah, jadi kan seperti ini. Nih, saya mau ngomong sama Polri yang memisahkan. Polri itu saya loh. Ketika presiden kelima dipikirnya gampang, susah payah loh. Karena apa? Karena terpisahkan lagi dari TNI. Baik-baik. Itu apa enggak saya beri untuk ada pemasukan, ada pendapatan untuk APBN-nya,
saya belikan yang namanya peralatan dan lain sebagainya. Eleng loh ya yang jadi pemimpin. Jangan macam-macam. Jangan saya dibully. Kalau kali ini saya udah janji, kalau dalam kampanye ini saya dibully-bully, saya udah punya loh yang namanya pengacara-pengacara. Saya tepat janji loh. Waktu sebelumnya mau dibully kayak mau apa terserah aja, tapi saya pernah bikin. Jangan saya dibully ketika pemilu. Ya, saya bukan nakutin, itu kata kebenaran saya. Nah, jadi ya eleng aja dah. Dan apa sih? Selain itu mereka juga berasal hidup dan nantinya akan kembali menjadi rakyat biasa. Kayak apa loh? Kalau lagi jadi jenderal, udah gitu pensiun, banyak lalu mengingat, wah dia waktu jadi ini kok gitu ya Bu. Nah saiki wis dadi wong biasa. Hadirin sekalian, seluruh anak-anakku yang sedang mendengarkan dimanapun mereka berada, kebenaran dalam pemilu terjadi ketika rakyat dapat mengekspresikan hati nuraninya secara bebas, merdeka dan berdaulat. Nah ini